Di malam harinya, Edwin memberitahu ke Neta tidak ingin jika Mita seorang yang tidak bersalah harus dijadikan korban Lampor dan berencana untuk menyelamatkan Mita sekaligus ulang tentang Lampor tersebut. Karena bagi sang Edwin ini dia tidak begitu yakin dengan Neta yang pergi dari kampung yang masih berumur 8 tahun adalah pusat dari kedatangannya Lampor, seperti tuduhan warga yang membicarakannya pada waktu itu. Di dalam sebuah gubuk, Edwin yang di dalam justru malah bertemu dengan Yoyok dan ternyata cukup mengejutkan kedatangan Yoyok lebih awal, justru dia lebih dulu melihat Mita dan Edwin secepatnya bilang siapa di balik semua ini. Mita pun menjawab bahwa ini semua ulah Asti dan Bimo yang sering berduaan, selingkuh lah lebih jelasnya, dan mencurigai kematian sang ayah Neta adalah ulah mereka berdua. Tapi tiba-tiba Bapak itu meninggal tiba-tiba. Saya curiga kalau bapak itu dibunuh sama mereka. Pujukin dong. Orang tua. dengan Edwin yang langsung pulang dan langsung memberitahu ke Neta bahwa ini semua adalah permainan Asti dan Bimo, bahwa kematian ayahnya meninggal karena dibunuh, dan itu membuat Neta sangat-sangat terkejut. Dan di sini betapa kagetnya lagi Sekar datang dan mengatakan bahwa Adam hilang pada saat itu juga. Pas paginya Edwin mencari Adam ke sana kemari, namun Adam tak kunjung ditemukan. Sementara itu di rumah, kehadiran Dukun Atmo sedang berusaha mencari keberadaan Adam, yang dimana Dukun Atmo ini meminta barang yang terkait yang sering Adam mainkan. Dan Bimo pun langsung memberitahu sebuah gadget milik Adam yang biasa Adam mainkan. Namun jawaban dari Dukun Atmo ini sangat mengejutkan, bahwa Adam dibawa oleh Lampor. Edwin yang baru pulang nampak begitu marah karena hilangnya Adam bukan Lampor, dan tidak mempercayai itu semua, tapi semua ini adalah ulah Bimo dan Asti. Serak bro, serak bro. Siapa saja yang melanggar aturan dia digodol sama Lampor, Job. Kau yang disebut mitahan. Asal kerja kau dengan Asti yang mudah. Namun Asti langsung memberitahu ke Edwin mengapa Adam bisa hilang, dan Asti menyuruh Edwin untuk menanyakannya langsung ke Neta terlebih dahulu, mungkin bagi Asti ini supaya Edwin lebih tahu mengapa Adam bisa hilang. Edwin pun langsung menyuruh Neta untuk menjelaskan apa yang dimaksud Ibu Asti tadi dan apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan di sini akan menguak sebuah fakta yang dimana Neta menceritakan kejadian yang ia alami pas waktu kecil, seperti di awal film, saat dimana dirinya lah, maksudnya si Neta ini, yang seharusnya diambil oleh Lampor. Namun apalah yang sudah terjadi, malah adiknya yang menjadi mangsa Lampor, dan itulah mengapa Lampor kembali untuk mengambil anaknya, yaitu si Adam. Dan lagi-lagi Edwin pun dibohongi oleh Neta selama ia menikah. Neta telah menyembunyikan darinya. Anjir, salah aja loh saya ini ngomong. Makam itu kosong, Net. Kamu bohong sama apa lagi, Net? Kenapa? Merasa tak rela jika anaknya diambil oleh Lampor, Edwin dan Yoyok berencana untuk menemukan Lampor bersemayam untuk mengambil Adam kembali. Aku nggak akan biarkan Lampor ambil anak-anak kita. Harusnya kau sebagai ibu nggak akan biarkan Lampor ambil anak-anak kita. Paham kau? Abang mau cari Adam, yuk. Kalau bisa sampai kalian kubur di mana Lampor itu bersarang, yuk. Kau tahu kan? Turuk suruh Dipo. Kukuntu mayat, Bang. Ayo. Neta yang merasa sedih atas kehilangan putranya ditenangkan oleh Sekar dan memberitahu ke Neta bahwa kakeknya memberi pesan ke Sekar untuk menyampaikan ke Neta untuk kuat demi Sekar dan Adam. Maaf ya bro kalau ada bunyi cuit itu burung. Soalnya saya rekamannya malam loh bro, malam nih bro. Neta yang nampak heran dengan Sekar dan menanyakan memang Sekar melihat kakek di mana. Sekar pun menjawab tuh di sana, dan menanyakan kembali terus kakek bilang apa aja ke Sekar. Dan disinilah saya cukup terkejut karena Sekar menjawab, kakek mengatakan ke Sekar bahwa Sekar akan dibawa Lampor selanjutnya. Mendengar hal itu, Neta pun pergi ke makam sang ayah. Pas di makam sang ayah, Neta bicara soal dirinya, mengapa ayah tidak pernah sayang dengan dirinya.
Tak lama kemudian datang Asti dan menyangkal ucapan Neta dan memberitahu bahwasannya ayah Neta ini ternyata sayang dengan Neta dan memberikan sebuah sertifikat tanah dan betapa sayangnya ayah Neta padanya. Bahkan selama bertahun-tahun ayahnya membuatkan sebuah pesan di kertas karena ayahnya selama ini sangat berharap Neta untuk pulang. Dan di sini kalian akan tahu yang sebenarnya dibilang Mita soal perselingkuhannya dirinya dengan Bimo memang benar-benar ada hubungan diantaranya. Tapi soal cerita Mita, Asti dan Bimo adalah orang yang membunuh ayahnya, melainkan itu tidak benar karena Mita dari dulu sama sekali tidak pernah menyukai ibu Asti. Bahkan sang ayah Neta tidak keberatan jika Asti ada hubungan dengan Bimo dan merestuinya. Clear ya, clear. Saya dengan Bimo, dia tidak peduli, bahkan merestui. Saat pulang ke rumah, Neta dikejutkan dengan gambar yang dibuatnya Sekar dan itu pertanda tempat mengapa Adam bisa hilang. Neta pun berencana untuk pergi ke tempat tersebut dan menitipkan Sekar pada ibu Asti dan memberikan sebuah gadget yang berisi video Bimo dan Nining yang selepas habis melakukan pokoknya kalian paham lah. Namun yang sebenarnya adalah kita tahu bahwa Adam hilang bukan karena dibawa oleh Lampor, melainkan Bimo lah sendiri yang telah menculik Adam pas ketahuan aksi bejatnya tersebut. Bisa baik. Asti yang nampak sedih dan terpukul karena Bimo main di belakangnya. Tapi tiba-tiba Kang Mas ada di sini? Asti istriku, kamu sudah ditipu. Kamu dikhianati oleh orang-orang yang kamu sayangi. ya, arwah sang suami merasuki Sekar dan memberitahu dan mengungkapkannya semua pengkhianatan Bimo pada dirinya serta menitipkan pesan untuk selalu menjaga Sekar. Di sisi lain, Edwin dan Yoyok sudah sampai di tempat tujuan. Edwin pun langsung bergegas ke tempat yang ditujunya dan menelusuri hutan untuk membawa Adam pulang. Sementara itu, Yoyok yang melihat mobil pick up yang dikendarai Bimo sekaligus Dukun Atmo, Yoyok pun langsung bersembunyi, diduga Dukun Atmo juga ingin menuju ke tempat tersebut. Ketika di dalam gua, Edwin melihat Dukun Atmo yang sedang melakukan ritual, entah apa itu saya juga tidak tahu. Tapi di sini Edwin langsung menanyakan di mana keberadaan Adam. Atmo pun mengatakan bahwa Adam akan ditumbalkan ke Lampor. Terjadilah adegan yang cukup brutal yang dimana Edwin nampak kewalahan menghadapi Dukun Atmo, tapi dengan Edwin melihat ada sebuah kapak dan langsung menebas bagian perutnya. Namun apalah yang bisa Dukun ini lakukan, walaupun sudah ditebas, nampak itu masih bisa bertahan. Wah, hebat sekali. Pas sudah keluar, Dukun Atmo ini meminta bantuan ke Bimo, tapi apalah yang Bimo lakukan, justru ia mengabaikannya itu semua dan langsung pergi meninggalkan Dukun Atmo di tempat. Sementara itu Edwin yang sudah sadar dan disusul Yoyok untuk mengejar Bimo secepatnya juga. Dengan Neta sendiri yang masih mengikuti petunjuk tersebut dan menggali sebuah tanah di bawah pohon besar. Pas sudah digali, tak diduga Neta menemukan sebuah kain yang berisi sebuah boneka. Entah apa itu, saya juga tidak tahu. Tapi tiba-tiba Tinggalkan bayiku! Mati! Kamu itu tidak... ya, tak diduga Nining langsung menyerang Neta tak karuan. Ternyata Nining marah karena selama ini rahasianya sudah terbongkar. Dan disinilah kalian dan saya juga baru tahu ternyata dibalik semua ini adalah ulah Nining dan si bebeledug Bimo. Nampaknya sutradara ingin Dukun Atmo hidup kembali. Dengan ilmu kesaktiannya itu, Dukun Atmo pun dengan mudahnya bangkit kembali dan mengobati lukanya sembuh seketika. Bimo dan Nining pun langsung mengikat Neta dan sekaligus di sebelahnya yaitu Adam anaknya dan berencana mereka berdua untuk diserahkan pada Lampor. Ikut campur urusan orang dewasa. Cepat, urut ke lambungnya. Kaki belum mas. Mas kok Lampor ya? Ayo. Neneng!
Beruntungnya Edwin dan Yoyok cepat kembali dan langsung melepaskan ikatannya dan menyuruh Yoyok untuk mematikan lampu mobil. Neta merasa ini adalah waktunya untuk menyerahkan dirinya demi melindungi keluarganya. Neta sayang sekali sama kamu, Bang. Jaga anak-anak ya. Lepaskan istri saya! Tapi anehnya Lampor nampak tidak ingin membunuh Neta dan melepaskannya. Gak tahu, saya juga bingung. Tapi Yoyok mengubah posisi pencerahan cahaya mobilnya ke Bimo dan Nining yang berada di dalam gubuk tersebut. Saat itu Neta yang teringat dengan Sekar yang di rumah langsung bergegas untuk menyelamatkan Sekar sebelum dibawanya Lampor. Asti sendiri yang di rumah menyadari kedatangan sesuatu dan langsung menyuruh Sekar untuk bersembunyi di bawah kolong kasur. Jangan dibuka matanya, ya. Dengan Astinya sendiri yang mencoba menghadang Lampor untuk tidak mengambil Sekar, tapi Sekar diketahui terlebih dahulu oleh Dukun Atmo dan untuk membuka matanya untuk melihat kedatangan Lampor. Neta yang nampaknya telat dengan hal itu dan melihat sendiri Sekar sudah dibawa oleh Lampor. Neta pun langsung mengejar Lampor dan menabraknya pada saat itu juga. Tapi lagi-lagi dengan dirasuki oleh kakeknya yang mengatakan untuk mengingat pada dirinya pesan dari ibunya pas masih ada, bahwa sebesar apapun itu akan kalah dengan cinta. Wow, 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 wow. Sekar, maafin ibu ya, nak. Sementara itu Edwin yang sampai di rumah dikejutkan dengan Dukun Atmo yang teriak-teriak memanggil Neta dan mengatakan kau tak seharusnya selamat. Bukan hanya itu saja, Atmo bilang semua ini juga adalah keinginan Bimo dan Nining dengan cara menguasai harta melalui ibu Asti. Dengan begini Atmo menumbalkan Neta supaya ia akan jadi dukun yang tak terkalahkan dan bisa mengendalikan Lampor. Tapi tiba-tiba Penguasa dan pengendali Lampor. Ibu, tahan ya. Ibu. Ya. tamat, ending yang sangat-sangat memuaskan. Secara keseluruhan filmnya ya cukup membuat saya deg-degan lah bro pas saya nontonnya. Dan Anda termasuk saya juga sudah tahu ternyata di balik semua ini adalah ulah Bimo dan si Nining itu tuh. Pas di awal film nampak terlihat baik padahal sebenarnya mah absurd. Tapi puas sih bro, si Niningnya dibawa Lampor dan si Bebeleduk Bimo dihabis terbakar. Filmnya keren lah pokoknya. Baru ini loh saya nonton film horor Indo bikin saya tegang. Pesan yang diambil dari film ini adalah kita jangan terlalu percaya dengan seorang walaupun dia terlihat baik di depan, namun kita tidak tahu sisi dalamnya seperti apa. Itu tuh. Lah mending main YouTube dong kayak saya, walaupun gak ada yang nonton. Waduh. Dari saya channel Huruf 5 izin menutup video dan sampai jumpa di video selanjutnya dan cecengklok upil buaya.